Karakternya yang ceplas-ceplos, cenderung kasar dan keras membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menuai kritik dari banyak kalangan. Karakter keras itu mengingatkan orang pada gubernur legendaris Ali Sadikin. Namun benarkah Jakarta membutuhkan pemimpin yang keras? Efektifkah gaya kepemimpinan Ahok saat ini? Untuk membahas hal itu sudah hadir budayawan Chang Rituan Saidi. Dibandingkan dengan gaya kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya atau mungkin Ali Sadikin begitu, bagaimana Anda melihat? Yang lain beda. Kalau Bang Ali Sadikin saya lihat kan dia mempertahankan proyek dia judi itu, dikritik dia marah. Ini jalanan saya bikin dari judi, kalau nggak suka judi jangan jalan di sini, kan kayak gitu kritik dia, ya kan? Tapi artinya bahwa Pak Ali Sadikin pada masa itu sebenarnya juga tegas seperti mereka? Keras, bukan keras, belum tentu juga tegas, ya kan? Saya nggak usah ungkapkan lah beberapa kasus di sini. Keras, ya iya, tapi belum tentu tegas. Dan ya bagi Chang sendiri, ya kan waktu masalah saya kan yang menggerakkan komite anti korupsi itu waktu komentar dia miring, ya kan nggak apa-apalah, dikit-dikit. Orang pegawai DKI begitu asal kerjanya beres, itu kan ada ucapan dia buka aja. Oke, baik. Chang, kalau melihat gaya kepemimpinan Jokowi dan Ahok ini kan artinya pertama kali setelah berapa periode kemudian mendapatkan gubernur dan wakil gubernur seperti ini, begitu dengan karakter seperti ini. Bagaimana sebenarnya Chang Rituan sendiri atau tanggapan teman-teman sekitar mengenai kepemimpinan Jokowi ini pada saat pertama kali begitu, begitupun juga dengan si Ahok? Iya, Bung Ahok, Pak Jokowi itu nggak ada apa-apa buat saya kan, karena begitulah gaya pribadi masing-masing. Tetapi saya tidak melihat dia kasar, dia kan penggemar seni. Tapi ada perubahan-perubahan kemudian yang mereka lakukan sebenarnya untuk niat baik untuk Jakarta, tapi tidak diterima oleh sebagian warga. Orang yang kepentingan terganggu jelaslah nggak bisa terima. Tapi kita yang ingin melihat Jakarta tertib, Jakarta maju kan mensupport habis. Silakanlah mereka berdua berjalan. Anda yakin kemudian dengan kepemimpinan mereka berdua, khususnya saat ini kita membahas Ahok yang keras seperti itu, kemudian bisa memajukan kota Jakarta ke depan? Oh bisa, bisa. Saya beberapa kali berbicara dengan Bung Ahok, banyak sekali gagasan dari balai kota yang saya kira cukup oke lah. Meskipun dengan gayanya yang kontroversi, kemudian itu bisa didukung sejumlah warga kota Jakarta. Yang kontroversi apa? Dia cuma pilihan-pilihan diksinya. Kalau kita bicara linguistik, diksinya yang belum bisa diterima, ya kan, oleh sebagian orang. Tapi orang cerdas memang ingin cepat aja, kayak Ahok kan itu super cerdas saya kira. Artinya maksud saya IQ-nya tinggi. Kalau dari penyampaian Pak Emrus tadi mengatakan bahwa mereka juga perlu kemudian mempelajari sedikit bahasa komunikasi terhadap masyarakat. Pembicara tadi saya nggak ingin kasih komentar lah, saya malu, ya kan. Yang tadi kan, yang sebelum saya malu saya ngomentarin dia. Apakah sebenarnya perlu mereka dia mempelajari bahasa komunikasi? Dia itu dari masyarakat. Dia terpilih anggota DPRD di Belitung, dia terpilih anggota DPR RI. Kalau dia nggak bisa berkomunikasi, bagaimana caranya dia terpilih? Kan itu salah, itu nasihat. Oke, baik. Ya. Chang, kalau melihat tayangan tadi sebenarnya Pak Ahok cukup artinya tenang, kemudian mendengarkan pernyataan semua dari Aceh. Bagaimana sebenarnya Chang sendiri melihat gaya kepemimpinan Pak Ahok ini? Iya, gaya kepemimpinan Wagub yang sekarang ini dianggap baru oleh orang-orang. Jadi orang-orang tuh surprise dengan gaya kepemimpinan seperti ini. Yang sebelum-sebelumnya kan enggak kayak begini. Kalau saya lihat pasangan ini Pak Jokowi dan Ahok, dia tidak pernah berbicara sebelum mengerti permasalahan, setahu saya begitu. Oke, jadi kalau Chang sendiri mendengarkan pernyataan-pernyataan atau membaca mungkin di mana terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, sebenarnya nggak ada masalah meskipun dengan pemilihan kata yang dikatakan kasar atau keras. Apanya, ada message-nya itu jelas kalau dia berbicara. Dan dikatakan tidak mengenai sasaran program, ya enggak juga lah. Buktinya dia kan dengan gaya begini mereka berdua menyelesaikan waduk Pluit.
Oke, artinya kerjanya tetap jalan, tetap beres. Dengan cara ini juga kan? Iya betul. Tapi kalau warga Betawi sendiri menerimanya atau warga Jakarta menerimanya bagaimana? Nggak, saya nggak tahu. Saya ini orang Betawi Tengah. Saya anak Sawah Besar ya. Saya nggak bisa mewakili yang lain-lain. Saya anak Sawah Besar. Buat kami saya anak yang besar di Sawah Besar, itu nggak ada masalah dengan cara berbicara begini kan? Anda katakan tadi bahwa warga shock ataupun juga surprise begitu. Iya, kalau saya dengan, enggak. dengan gaya kepemimpinan Ahok dan Jokowi ini. Tapi seberapa shock sebenarnya sampai mereka harus mengatakan bahwa gaya kepemimpinan mereka atau Ahok sendiri ini kasar dan keras begitu? Iya, shock itu bukan berarti harus menyimpulkan itu kasar. Cuma bisa aja juga artinya terkejut, kok sekarang ada yang begini kepemimpinan. Sebelum-sebelumnya kan enggak. Ya kan bicara nggak ada ujung pangkal. Apakah warga Jakarta sebelumnya sudah merasa nyaman dengan yang sebelumnya? Ya buktinya yang sebelumnya kalah. Jadi itu kan ada. Nah, berarti warga Jakarta nggak konsisten dong, karena hari ini justru memprotes. Orang mau melihat Pak Jokowi dan Bung Ahok nih seperti apa. Nah dia sudah lakukan, dia bukan sekedar bicara main kasar-kasaran begitu aja. Kagak, kan dia ada program yang dia ingin tuju. Yang penting pekerjaan beres gitu ya, Cang ya? Kayaknya begitu ya, kalau kita berpegang pada waduk fluid ya. Oke, baik. Cang Ridwan, kita lanjutkan kembali. Kami akan memutar tayangan grafik pernyataan keras dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok. Ini ada beberapa pernyataan yang disampaikan Ahok, diantaranya kemudian menyinggung kata otak komunis begitu, Cang. Iya. Ya, sebentar dulu kita akan lihat pernyataan lainnya kemudian. Nah, kalau kita sudah melakukan langkah persuasif dan sosialisasi, kalau masih ngeyel kita penjarakan saja. Jadi secara gamblang mengatakan atau menyebutkan kalimat penjarakan saja begitu. Kemudian juga kalau sekarang jadi lucu, memangnya kami punya utang apa sama nenek moyang para PKL sampai kita mesti siapin toko buat mereka. Kita justru sudah baik hati mau menyiapkan toko untuk PKL Tanah Abang. Jadi cara ngomong Pak Ahok itu atau cara menyampaikan sejumlah pernyataan begitu dinilai keras, salah satunya mungkin kalimat otak komunis atau penjarakan saja. Iya, kalau kita itu kan dulu memang apa itu Jakarta tahun 55 dan sebelumnya bahkan 53 dibanjiri oleh orang-orang komunis yang menduduki tanah-tanah negara. Lalu PKI waktu berjuang tanah untuk rakyat, sedangkan itu adalah tanah negara. Nah, yang sekarang PKI udah nggak ada, komunis udah nggak ada. Yang sekarang misalnya dalam hal waduk fluid, ya kan begitu. Itu orang menguasai tanah-tanah itu. Nah, di kasus itulah dia mengatakan itu adalah cara-cara komunis, bukan otak. Itu cara komunis, tanah negara dikuasai, itu kata dia. Tapi kalau menurut Cang Ridwan sendiri bahwa pemilihan kata itu sebenarnya tidak ada masalah. Nggak ada masalah, apa masalahnya? Kalau sejumlah pihak kemudian mengatakan itu bukan pilihan kata yang tepat begitu bagi seorang pemimpin. Iya, dia seorang yang sedang menertibkan. Harus bedakan dong dengan orang yang lagi tausiah. Ya kan? Dia orang lagi menertibkan. Itu harus Jadi meskipun menggunakan pilihan kalimat atau kata yang dikatakan keras seperti ini pun tidak masalah. Dia tidak melanggar hukum, dia ucapkan penjarakan saja. Itu kan dia ada dasarnya. Berdagang di jalan raya kan melanggar perda. Menurut Cang sendiri, kenapa sih masyarakat begitu terganggu juga dengan penggunaan kalimat Ahok sendiri? Saya nggak mengerti, karena kan yang terganggu kan pihak-pihak yang memang kepentingannya terganggu.